Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-musannif al-imam Syekhul Islam القطب الرباني والغوث الصمداني العارف بالله الحبيب عمر بن سقاف الصافي السقاف نفعنا الله به وبعلومه آمين يا رب العالمين. دعوات الخليل عليه السلام. وإذا طرقتك طوارق الخوف القالبية والقلبية وغلبك الهم والحزن والشفقة على الأهل والذرية فاشهد دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام رب اجعل هذا البلد يعني مكة حرسها الله تعالى وبلدك قلبك آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي الأوثان ويقال أصنامك همك وهواك ونفسك وشيطانك ودنياك وكل ما يعبد من دون الله تعالى. Doa-doa Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Dia berkata, Al-Habib Umar bin Saqqaf dia berkata, dan jika dalam diri kamu muncul rasa khawatir, baik dalam zahir atau batin, jasmani atau rohani, kekhawatiran, dan kamu dikuasai kegelisahan yang sangat luar biasa, dan kamu sangat kasihan dengan keluarga kamu, keturunan kamu, khawatir akan keturunan kamu, khawatir akan keluarga kamu dalam urusan rezeki, dalam urusan ibadah, maka fashhad, saksikan, ambil contoh da'wata Ibrahim al-Khalil alaihissalam, doanya Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah ceritakan doa beliau. Apa doanya? Rabbi ja'al hadzal balada, ya Allah Tuhanku, jadikan kota ini, tempat ini, tempat ini maksudnya apa? Kota Makkah. Maksud Nabi Ibrahim adalah kota Makkah. Ya Allah, jadikan kota ini aminan, aman. Kota Makkah ini aman. Makanya kita kalau nyebut kota Makkah, harasahallah, semoga Allah menjaga, senantiasa menjaganya, melindungi kota Makkah. Kalau sahabat kan radhiyallahu anhu, ya. Kalau para ulama rahimahullah, ya. Kalau kota Makkah harasahallah, semoga Allah menjaganya, melindunginya. Dan apakah yang dimaksud balad? Balad itu kan artinya tempat, kota, daerah, balad. Apakah yang dimaksud balad ini cuma kota Makkah? Enggak. Kata beliau, wa baladuka qalbuka. Pusat kotanya setiap manusia itu apa? Hati. Ya enggak? Ente itu intinya ente apa? Hati. Ibu kotanya ente apa? Hati. Ibu kotanya setiap manusia apa?
Hati. Hati. Yang Allah pandang dari manusia apanya? Hati. Jadi bisa juga di sini menurut para aulia, para wali, takwil mereka termasuk juga Al-Habib Umar bin Saggaf. Maksud, ya Allah jadikan balan ini aman. Maksudnya apa? Jadikan hatiku ini aman, nyaman, tentram. Gitu. Karena ibu kota setiap manusia adalah hatinya. Wajnubni, lanjutan ayatnya, lanjutan doanya Nabi Ibrahim. Wajnubni, dan jauhkan aku, wabaniya, dan anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala, segala jenis berhala. Jamak sonam, jamaknya asnam. An na'budal asnam, daripada menyembah berhala. Ya Allah, kalau tafsirnya ya, tafsirnya dulu, nanti baru tak jelaskan takwilnya. Tafsirnya dalam tafsir ente kalau baca pasti doa ini maknanya Nabi Ibrahim berdoa untuk keselamatan kota Makkah, keamanan kota Makkah, dan juga dijauhkan dirinya dan keluarganya dari berhala-berhala, patung-patung yang ada di samping Ka'bah, yang ada di kota Mekah yang berserakan di mana-mana itu. Selamatkan keturunanku ya Allah, biar tidak menyembah berhala. Tidak menyembah berhala. Itu tafsir. Sekarang takwil. Takwilnya, berarti takwilnya tadi balat artinya apa? Hati, ya kan? Ya Allah, jadikan hatiku selamat, aman, tentram, dan jauhkan diriku, hatiku, dan hati anak-anakku daripada yang namanya menyembah berhala. Nah, berhalanya hati itu apa? Berhalanya hati itu sumpek, hawa nafsu, setan, duniawi, itu berhala dalam hati. Orang yang cinta dunia berarti dia menyembah dunia, betul gak? Berarti berhalanya dia dunia. Kelihatannya dia sholat, ya gak? Kelihatannya dia sholat di masjid, sholat. Secara zahir dia nyembah Allah, tapi secara hati dia nyembahnya dunia. Asnamnya, berhalanya dunia, karena dia dalam hatinya kiblatnya dunia. Orang yang ikuti hawa nafsu terus, maka dia zahirnya walaupun sholat, tapi hatinya kiblatnya tetap ke hawa nafsu. Ini sesembahannya dia tuh hawa nafsu, berhalanya hawa nafsu. Alhamdulillah min. Maka dalam Al-Quran Allah melarang seorang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, ini contohnya. Ini buktinya. Al-Habib Umar bin Saggaf menjelaskan bahwa termasuk berhala-berhala yang disembah selain Allah dari dalam hati itu bukan cuma patung. Berhala itu bukan cuma patung, bukan cuma pohon, bukan. Berhala itu yang lebih bahaya lagi dalam hati yang tersembunyi, yang terselubung, musuh dalam selimut. Berhala yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu apa? Cinta dunia, apa tadi? Hawa nafsu, setan, sumpah karena urusan duniawi. Wal'iyadu billah ta'ala. Wadhkur huna al-hadith. Likulli ummatin ijlun, wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap umat ada berhalanya. Ijlun ini berhala yang terbuat dari sapi, anak sapi. Jadi disembah. Ceritanya Nabi Musa dan Nabi Harun ya, umatnya mereka, kisahnya panjang. Intinya apa?
Ijlun itu anak sapi. Berhala anak sapi. Setiap umat ada berhalanya masing-masing. Dan berhala umatku adalah dinar dan dirham. Artinya apa? Harta dunia. Jadi berhala umat Nabi Muhammad itu bukan patung sebetulnya. Berhala yang paling dahsyat untuk umat Nabi Muhammad itu apa? Harta dunia. Itu berhala top. Banyak orang menyembah dunia, menyembah harta, menyembah emas, menyembah perak. Aini annaha ha'ilatun bainahum wa baina rabbihim. Karena harta itu yang bisa menghalangi hamba dengan Tuhannya. Wasaddatun an tariqih, yang menyelewengkan hamba dari jalan Tuhannya. Illa man amaddahu Allah bitaufiqih, kecuali yang Allah beri taufik kepada dia. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'u. Dengan taufik dari Allah, maka seorang akan berbuat taat. Karena taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah gak bisa. Siapapun yang berbuat taat pasti dapat hadiah taufik dari Allah. Taufik adalah apa? Khalqu qudratut ta'ah fil 'abad. Jadi Allah memberikan kepada hamba kekuatan untuk berbuat taat, kemauan untuk berbuat taat. Itu namanya taufik. Taufik. Kebalikannya taufik apa? Khidlan. Kalau khidlan, khalqu qudratil ma'asiyah fil 'abad. Allah memberikan kekuatan, kemampuan, keinginan maksiat pada hamba. Itu namanya apa? Khidlan. Kebalikannya taufik. Wa ilaihi yushiru qauluhu. Nah, yang mengisyaratkan kepada ini apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Ibrahim lagi di ayat yang lain. Apa doanya? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, ini mereka para berhala ini sudah menyesatkan banyak sekali daripada manusia. Faman tabi'ani, ya Allah, siapa yang mengikutiku, fa innahu minni, berarti termasuk golonganku ya Allah, berarti ikut aku ya Allah. Wa man 'asani, dan siapa yang gak nurut sama aku, artinya apa? Nyembah berhala itu. Nabi Ibrahim berkata, fa innaka ghafurur rahim, Engkau Maha mengampuni, Engkau Maha menyayangi. Beri hidayah mereka sehingga mereka Engkau ampuni. Jadi banyak sekali menyesatkan. Adlala katsiran minan nas, berhala banyak menyesatkan manusia. Nah, yang paling banyak menyesatkan umat Nabi Muhammad berhala itu tadi apa? Harta dunia, duniawi harta, hawa nafsu, setan. Itu berhala-berhala hati itu. Terus kemudian beliau doa, Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku menaruh atau titip, saya taruh bertempat tinggal di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali. Inda baitikal muharram, di sisi Ka'bahmu, di sisi rumahmu yang muharram. Masjidil apa? Haram. Yaitu siapa? Siti siapa? Siti siapa? Hajar. Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kan Nabi Ibrahim tinggal di mana? Palestina. Punya istri pertama namanya Siti Sarah. Ya. Siti Sarah nggak punya anak, lama nggak punya anak. Akhirnya punya pelayan, ya. Akhirnya namanya Siti Hajar itu. Akhirnya Siti Hajar dinikah sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana sebagai budak istrinya, ya. Kemudian punya anak Nabi Ismail. Punya anak Nabi Ismail, Siti Sarah cemburu.
Nah, Siti Sarah yang nikah duluan gak punya anak, Siti Hajar baru sebentar langsung punya anak, yaitu Nabi Ismail. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim naruh Siti Hajar dan Nabi Ismail di kota Mekah. Yang padahal orang zaman itu tidak ada yang ke kota Mekah. Kenapa? Gersang, kering, gak ada air, gak ada warga, gak ada masyarakat, gak ada penghuni, sepi, pipi, pap, sama-sama. Tapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim naruh Siti Hajar dan Nabi Ismail di sana. Yang mana cikal bakalnya sumur Zam-Zam, ya kan? Cikal bakalnya Sofa, Marwah dan lain sebagainya, itu kan ceritanya dari situ, dari Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, kan khawatir, namanya suami naruh istrinya di tempat yang nggak ada siapa-siapa, khawatir. Naruh di tempat yang sepi, nggak ada makanan, nggak ada pohon, nggak ada masyarakat. Kepikiran ya kan? Maka Nabi Ibrahim hanya bisa pasrah kepada Allah. Doanya ini, ya Allah, aku naruh mereka, istriku dan keturunanku ya Allah, di tempat yang nggak ada tanaman, di sisi Ka'bahmu ya Allah. Washhad ma tashhaduhu hissan wa ma'na wadhkur man tadhkuruhu min qarib wa adna. Ila qauli, sampai ke firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana liyuqimus shalah. Supaya apa sih Nabi Ibrahim naruh istrinya sama anaknya di situ? Tujuannya apa? Keinginannya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Tuhan kami, supaya mereka mendirikan sholat. Intinya kembali ke sholat lagi. Maka faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati para manusia itu mereka ingin ke situ semuanya. Jadi hingga ada masyarakat di situ, ada warga di situ. Sebab Siti Hajar dan Nabi Ismail. Jadikan warga-warga itu mau ke situ ya Allah, mau tinggal di situ ya Allah. Akhirnya Allah berikan sumur Zam-Zam. Akhirnya pada ke situ semuanya kan. Bil qurbi wal mahabbah wal mawaddah. Dengan dekat kepada mereka, cinta, mawaddah. Warzuqhum minats tsamarat, berikan mereka semua ya Allah rezeki daripada buah-buahan yang banyak. Jadi Mekah kurmanya luar biasa. Ya. Di sana kurmanya luar biasa. Yang dari Indonesia ngambil dari sana. La'allahum yashkurun, supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Yashhadun annaka antar razzaq al-mujib wal-mu'ti. Jadi supaya apa? Supaya Nabi Ismail dan Siti Hajar itu tambah yakin, imannya tambah kuat sama Allah, bahwa pemberi itu siapa? Allah. Gak ada manusia saat itu, gak ada warga, gak ada masyarakat. Biar tambah yakin sama Allah, pemberi itu Allah. Walaupun ditinggal oleh Nabi Ibrahim di situ berdua tok, sendiri berdua sama anak bayi, bekal sedikit, tapi ada Allah. Jangan lupa ada siapa? Allah. Allah pasti akan memberi. Akhirnya betul diberikan Allah sumber Zam-Zam, dan akhirnya buah-buahan yang banyak, warga masyarakat pada ke situ tinggal di situ semuanya. Wa'aqil wasa'il al-mu'inah al-muqawwiyah haqqaha washkurha syukran la yahjubuka 'anil asl wa la tadjar wa la tas'am wa la taktarith wa la tahtam bima udhit bihi min al-adhiyat aw qubilta bihi min as-sayyi'at min ahli az-zayyi wal-hujbi wal-jahalat, wa in kanat al-bashariyah la takhlu 'anil balak lidhalik fasbir wa sallim wa fawwid lima hunalik. Kama marratil isyarah ila inda dzikri qoulihi ta'ala wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka ila akhir al-ayat. Jadi dari dua doa Nabi Ibrahim ini, yang pertama tadi dan yang ini, kita tahu luar biasa pasrahnya tentang rezeki sama Allah, luar biasa. Yang pertama minta apa? Ketenangan hati tadi, balad,
ketenangan apa? Hati, aminan, dan juga dijauhkan daripada berhala-berhala hati. Yaitu apa? Hawa nafsu, setan, dunia. Sumpah biar gak sumpah, biar hatinya tenang terus. Yang kedua, beliau minta apa? Tentang masalah rezeki tidak dibuat. Jadi berikan rezeki yang banyak, berkah kepada mereka, walaupun tinggal di tempat yang kalau secara nalar nggak bisa, tapi nalar ini nggak bisa buat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa. Akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunan yang soleh, bahkan Nabi Muhammad termasuk keturunan Nabi Ismail. Allahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberi Allah. Doanya Nabi Ibrahim itu mesti nggak luput dari dzurriyyati, mesti. Allah keturunanku dan keturunanku dan keturunanku. Nek doa mesti nggak lupa keturunan. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Tadi itu wajnubni wa baniya. Pasti anakku keturunanku. Doanya pasti diikutkan keturunannya. Jadi kesimpulannya di sini apa? Kesimpulannya tadi apa berarti? Ayat yang pertama tadi kesimpulannya apa? Tentang keamanan hati, ketenangan hati. Beliau minta ketenangan hati dan dijauhkan dari berhala-berhalanya hati. Yaitu apa? Cinta dunia, hawa nafsu, apalagi tadi? Setan, sumpah. Jadi bukan hanya bohir, berhala yang bohir, sesembahan yang bohir selain Allah, tapi juga dalam hati banyak sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kesimpulan yang kedua apa? Beliau menyatakan bahwa berhala itu banyak menyesatkan manusia. Baik berhala bohir tadi itu berhala hati, banyak menyesatkan manusia. Orang banyak yang rebutan satu rahim gara-gara apa? Dunia. Ulama banyak yang kepleset gara-gara apa? Dunia. Kan gitu. Pemerintah banyak yang agak amanah gara-gara apa? Dunia. Kan gitu. Orang banyak yang murtad gara-gara apa? Dunia. Itu berhala hati. Berhalanya hati. Sesembahan selain Allah yang ada dalam hati manusia. Wa'iyadzubillah. Karena beliau menyesatkan manusia ya Allah. Maka beliau minta kepada Allah keturunannya dihindarkan dari itu, dari yang namanya berhala-berhala itu. Dan beliau berharap liuqimus shalah, keturunannya mendirikan sholat. Karena dengan sholat hati tenang. Kemarin seperti yang Habib jelaskan kemarin, hati tenang, rezeki lancar, ya, hati nyaman, tenteram. Dan orang kalau sudah sholat, hatinya tenang, tenteram, orang duduk sama dia juga tenteram. Jadi kalau duduk sama orang soleh, gak kerasa, duduk lama gak kerasa. Kayak baru sebentar sudah pulang, baru sebentar kok sudah selesai acaranya. Duduk sama orang soleh itu tenang, ngelihatnya tuh seneng, gak bosan, gak jenuh. Kenapa? Karena beliau punya hati yang tenang. Duduk dengan orang yang punya hati yang tenang, maka kamu akan tenang. Tapi kalau kamu duduk sama orang yang sumpah, ikut sumpah itu. Duduk sama orang yang cinta dunia, ikut cinta dunia kamu. Menjalis janis, orang yang kumpul maka akan sejenis dengan yang dikumpulinya, yang digaulinya, sejenis. Dia bergaul sama siapa, ya sejenis sama mereka, akan sejenis juga. Tikus, bangkai tikus di sini berhari-hari. Kira-kira yang bau cuma tempat tikusnya itu kok satu ruangan bau semuanya. Padahal bangkainya di situ tuh, tapi satu ruangan jadi bau semuanya. Sama. Orang kumpul sama yang bangkai, kumpul sama orang yang berhati bangkai, berhati busuk, dia juga akan ikut bau busuk juga, kena baunya. Walaupun dia tidak berhati busuk aslinya, tapi kumpul sama orang yang berhati busuk. Sama kayak tadi itu, bangkai tikus itu, satu ruangan bau busuk. Sama. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang ahli sholat dan juga yang memiliki hati yang tenang. Mereka para aulia Allah.
baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, dengan menziarahi mereka. Nah, faslun tauhidullah wa ma'rifatuhu jalaan lil humum wal ghurub. Tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dan mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah itu sangat hebat, dahsyat dalam menghilangkan kesumpekan, kejenuhan. Beliau berkata, wa idza ghasyiyatkal humum wal kurub bin nazar ila zawahiril akwan wa ru'yatil makhluqin wa kasufal hijab alaik. Kalau kamu diliputi oleh kesumpekan, kejenuhan, karena kamu melihat yang nampak daripada alam semesta ini, kamu lihat makhluk jenuh, kamu lihat alam semesta ini sudah seperti ini jenuh, hijab kamu makin tebal, hijab antara kamu dengan Allah makin tebal. Maka fatafaham binurit tauhid qaulahu ta'ala hakiyan an Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Maka fahami ayat ini, ayat yang mana isinya cahaya tauhid, cahaya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, yang mana Allah dalam ayat ini menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Apa ayatnya? Ini ayatnya. Nabi Ibrahim berkata, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdi." Ini Al-Qur'annya. Diceritakan Allah. Yang menciptakan aku sehingga memberikan aku hidayah. Ila turuqir rasyad wan nazar ilaih wal i'timad alaih. Artinya apa? Yang menciptakan aku sehingga memberikan aku hidayah. Artinya apa? Jangan minta sama yang lain. Minta hidayah sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Jangan minta petunjuk manusia, sesat. Minta petunjuk sama yang menciptakan manusia, Al-Hadi, yang memberi petunjuk, yang maha memberi petunjuk, Allah. Bersandar kepada yang memberikan kamu petunjuk, yaitu Allah. Beliau melanjutkan, walladzi yud'imuni wa yasqin, dan dialah Allah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Yud'imu jasadi wa yasqihi bil aghdiyah wal ashribah al hissiyah wa qalbi wa ruhi bil ruhiyah al ma'nawiyah. Makna makan minum di sini dua. Ya, jasad ruh, jasad dan ruh. Kalau jasad, dialah Allah yang berikan aku makan, alhamdulillah bisa sahur, bisa buka puasa. Itu yang zahir, itu yang jasad. Berikan aku minum, bisa minum es, dawet, campur, es sirup, es ya, air putih, bisa. Itu jasad. Ruh memberikan makan, minum ruh. Dengan apa? Pemberian Allah dengan ketenangan, ma'rifat, ya, derajat. Pemberian ma'nawi. Jadi pemberian Allah itu bukan cuma jasmani, tapi juga apa? Rohani. Ruh kamu dikasih Allah kekuatan. Makanya kamu kalau kumpul sama orang soleh, kumpul sama para aulia, ruh kamu kekuatannya bertambah. Kayak magnet begitu, kayak nular. Kamu kalau lihat orang soleh, kamu akan punya kekuatan ibadah sekian hari, sekian bulan. Nanti kumpul orang soleh lagi, nambah lagi gitu. Jadi setiap kendor imannya, ente datang ke orang soleh. Lihat para wali, bertambah imannya, semangat. Bismillah, seminggu ini tahajud. Nanti kendor lagi, malas lagi, bismillah datang ke wali. Semangat lagi sebulan, kendor lagi, datang ke wali lagi. Gitu terus. Jadi ruh kita dan ruhnya wali bisa ada ittisal, ada hubungan erat. Makanya kan diriwayatkan ada seorang wali yang mimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad menyampaikan,
Julusuka baina yaday waliyin, duduknya kamu di hadapan seorang wali, khairun min an tataqatta'a irban, lebih afdol daripada kamu ibadah sampai tubuh kamu terpotong-potong. Ente ibadah kayak apa itu? Pernah ibadah terpotong-potong? Tidak ada. Seandainya ente ibadah sampai poklek kabeh tulangmu, terpotong-potong tubuh kamu, itu pahalanya gak sebanding sama duduknya kamu sesaat di hadapan seorang wali. Gak ada bandingannya. Terus wali tadi itu tanya, Rasul, yang hidup ataukah yang sudah mati juga? Kata Nabi, hayyan kana aw mayyitan. Yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal, wali tadi itu sama aja. Ente ziarah ke wali lebih afdal daripada ente ibadah sampai terpotong-potong tubuhnya ente. Ente duduk di hadapan wali yang hidup juga begitu. Sama, hidup atau mati. Tapi ini hadis dalam mimpi, bukan hadis riwayat dari sahabat. Mimpi, seorang wali mimpi Nabi Muhammad disampaikan hal ini. Percaya silahkan, nggak percaya ya wailat. Ya billah. Dilanjutkan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu, dan jika aku sakit, maradul jasad ma'ruf, wa maradul qalb bil ghafla 'anillah wan nazar ila ghairillah. Sakit jasad ma'ruf, sakit apapun, sakit jasad, sakit mata, sakit sariawan, sakit gigi, sakit telinga, sakit panas, sakit pusing, sakit biasa, jasmani. Dan jika aku sakit, fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan aku. Nah, itu penyakit jasad. Penyakit rohani juga ada, penyakit batin juga ada, penyakit roh juga ada. Apa penyakitnya roh? Lupa kepada Allah, lalai dari Allah, tidak zikir, lupa gak zikir, atau memandang kepada selain Allah, dan lain-lain penyakit-penyakit hati. Maka kalau penyakit jasad, Allah menyembuhkan dengan hilangnya penyakit itu. Nah, kalau penyakit ruh, Allah menyembuhkannya dengan apa? Bifathi abwabi ma'rifati, dibuka pintu ma'rifat kepada Allah. Wa anwari musyahadatin, cahaya musyahadah kepada Allah. Ila akhir mashtamalat alaihi hadhihi al-ayat min ar-rumuz wal isyarat. Banyak sekali isyarat-isyarat dalam ayat ini, rumus-rumus dan isyarat-isyarat dalam ayat ini yang banyak sekali tidak bisa beliau sebutkan satu persatu. Yang mengetahui hanya ahlinya para waliullah. Perhatikan, urusan menciptakan, beliau menyandarkan kepada Allah tadi. Khalaqani, dia yang menciptakan aku. Fahuwa yahdi, maka beliau yang dialah Allah yang memberikan hidayah. Dua ya. Yang ketiga lagi, yut'imuni, memberikan makan kepada aku. Tiga, wa yasqin, dan memberikan minum kepada aku. Tapi urusan sakit dia maridtu, bukan amrodoni. Tidak pakai fi'il muta'addi, pakainya fi'il yang lazim. Perhatikan tuh Pak. Dari tadi kan pakai fi'il muta'addi, fa'ilnya Allah semuanya. Tapi kalau sakit, fa'ilnya beliau sendiri. Maridtu, saya sakit. Kenapa? Adab sama Allah. Tidak menyalahkan Allah dengan penyakitnya beliau. Kalau saya sakit, ya salahmu sendiri, tidak bisa jaga diri, baik sakit jasmani ataupun sakit rohani. Lihat para nabi adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, urusan hidayah tadi fi'ilnya Allah, urusan menciptakan Allah, urusan it'am, memberi makan Allah, memberi minum Allah. Tapi ketika sakit, beliau pakainya fi'il yang lazim, maridtu, saya sakit.
dinisbatkan ke dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri ketika beliau sakit. Tapi kesimpulan kembali lagi fi'ilnya muta'addi. Yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkan, bukan saya sendiri yang menyembuhkan, Allah. Urusan sakit tok beliau pakai fi'il yang lazim, menisbatkan kepada dirinya sendiri. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. ثم ارفعي همتك كما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Kemudian tingkatkan semangat kamu setinggi-tingginya, sebagaimana yang beliau Nabi Ibrahim katakan dalam ayat lanjutannya, walladzi atma'u, dan yang aku berharap banget, ayyawfirli, mengampuni dosaku, khati'ati, kesalahan, yaumaddin, nanti saat di hari kiamat. Berharap, roja, tamak terhadap maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Tamak terhadap ampunan Allah, bukan tamak terhadap duniawi. Tamak terhadap ampunan Allah, merasa kurang terus, kita diampuni. Maka dalam Al-Quran kan banyak sekali Allah kan tentang maghfirah, ghafurur rahim. Ghafur berapa kali dalam Al-Quran disebutkan? Kata-kata ghain fa ra yang tersusun dari ghain fa ra berapa banyak? Ya kan? Yang dhamirnya takallim nafsi, ya kan? Yang mutakallim ma'al ghair, yang dhamir ghaib, ya, yang dhamir mukhatab, banyak sekali. Yang masdar, banyak sebutkan, bahkan isim fa'ilnya yang sighat mubalaghah. Kalau ghafir itu orang yang itu yang mengampuni. Kalau ghafur suka mengampuni. Beda ya, ghafir sama ghafur. Sama kayak kemarin naim nawwam. Kalau ghafir yang maha mengampuni. Kalau ghafur yang suka sekali, hobi, sering mengampuni. Sighah mubalaghah. Ghafur. Syakur, syakur. Kalau syakir artinya apa? Orang yang bersyukur. Tapi kalau syakur, orang yang pandai bersyukur. Sidik-sidik syukur, sidik-sidik syukur. Alhamdulillah syukurillah, jadi alhamdulillah syukurillah, jadi alhamdulillah syukurillah. Nah, maka dia dinamakan apa? Syakur. Kalau syakir, orang yang bersyukur. Gak sering, dia syukur, cuma gak sering. Gak sering syakur. Kalau syakur, sighah mubalaghah, sering bersyukur. Ya, untuk wa innama waqata al-maghfirata bidzalika al-yawm likauni tahaqquqil 'abdi al-maghfirata wa dhuhuriha lahu innama yakunu fi wa illa fal maghfur lah man qad ghafara lah fi sabiqil qidam. Wa qawluhu Rabbi habli hukman, maksudnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kepada aku hukman. Hukman ini apa hukman? Ma'rifatan billahi azza wa jalla, ma'rifat, tambah kenal sama Allah, tambah akrab sama Allah. Rabbi habli hukman wa tauhidan kamilan, mengisahkan, mentauhidkan Allah secara kamil, sempurna. Rabbi habli hukman, beliau minta itu Nabi Ibrahim, ya Allah berikanlah aku hukum, ma'rifat, tauhid. Wa alhiqni bis-shalihin, lagi-lagi alhiqni bis-shalihin. Kemarin Nabi Yusuf wa alhiqni bis-shalihin, ya kan? Tawaffani musliman wa alhiqni
Sholihin. Kemarin doa Nabi Yusuf. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Ini juga itu Nabi Ibrahim. Bedanya awal doanya aja. Beliau awal doanya Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, Tuhanku berikanlah aku hukum, ma'rifat, tauhid, wa alhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan golongkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Orang soleh itu siapa sih? Al-qaimin bi huquqillah ta'ala wa huquqi khalqih. Orang yang menjalankan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia, itu orang soleh. Kalau dia cuma menjalankan haknya Allah tanpa menjalankan hak manusia, cuma hablum minallah tapi enggak hablum minan nas, bukan orang soleh dia. Kalau cuma baik sama manusia, hablum minan nas, tapi enggak baik sama Allah, tidak menjalankan hablum minallah, maka dia juga bukan orang soleh. Harus komplit dua-duanya, hablum minallah dan hablum minan nas, baru dikatakan orang yang soleh. As-sabirin, asy-syakirin, al-mutawassil sururuhum, al-zahir nuruhum. Yang mereka adalah orang soleh, adalah orang yang sabar, yang bersyukur, ya, yang selalu gembira karena Allah, yang cahayanya selalu nampak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita bahas yang nggak ada di kitab tafsir. Semuanya dari awal nggak ada di tafsir, itu cari nggak ada. Kecuali yang beliau nukil-nukil kemarin kayak Baibawi itu ada. Tapi yang lainnya dari beliau sendiri.